Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Sahrul Raya dengan NIM S1W1221123. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai array-based sequence, data structure and algorithm with Python, lecture 5, mengenai nilai tertinggi pada suatu game yang ada pada slide tunggu sebentar. Nah, yang ini storing Higgs score for the game. Oke, jadi kita akan mengetahui mempelajari maksudnya mengenai storing Higgs score for a game. Jadi the objective is to store Higgs score entries for a video game. Jadi ini tuh bertujuannya untuk ya menyimpan lah nilai skor tertinggi itu sebuah video game berapa. Di sini ada misalnya ada 5 nih, ada Mike 1105, Rob 750, Paul 720, Anan 660, Ross 590, Jack 510. Nah, kemudian each game entry has a name and a score. The corresponding class is game entry. Nah, jadi setiap nanti ini kita akan memiliki, maksudnya nanti setiap entry game itu akan mempunyai nama dan skor. Nah, nanti kelas yang kita akan buat itu namanya game entry, ya ini. Nah, kemudian untuk to maintain a sequence of Higgs score, we create another class yang bernama scoreboard. Jadi ada kelas baru ya, namanya scoreboard. Nanti kelas scoreboard ini ya, kita akan buat nanti untuk mempertahankan lah kalau misal ada urutan skor yang tertinggi. Nah, kemudian scoreboard can have limited number of entries. A new score only qualifier for the scoreboard if it is strictly higher than the lowest of the high score in the board. Nah, jadi ini berarti scoreboard nantinya ini memiliki jumlah entry yang terbatas. Hanya skor tertentu lah, skor yang mempunyai kondisi yang lebih tinggi dalam istilahnya itu yang akan masuk dalam scoreboard ini. Artinya skor yang tinggi itu, kalau misal ada 10 skor board, ada 10 skor. Nah, jadi misalnya yang scoreboardnya masuk cuma 5, berarti 5 nilai tertinggi itu yang akan masuk ke scoreboardnya. Nah, kemudian scoreboard ini nanti diimplementasikan menggunakan dynamic array ya. Oke, yang terakhir itu when a new entry is made to the scoreboard, element are shifted to the right to create an appropriate space for the new score. Nah, kalau ketika entry ini dibuat dalam scoreboard, elemen-elemen ini akan digeser ke kanan untuk membuat ya ruang untuk skor baru tersebut. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu implementasi dari codingan yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, mungkin yang pertama seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membuat kelas yang bernama game entry. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelas dari game entry ini akan merepresent what entry of a list of Higgs score. Nanti ini merepresentasikan satu entry dari daftar skor tertinggi ya. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan kelasnya, kita akan buat konstruktor ya, method init ya, konstruktor kelas. Nantinya akan digunakan untuk objek baru dari kelas game entry. Nanti ada dua parameter yaitu name dan score.
Oke. Nah, jadi kita buat init konstruktornya. Nah, ada self, kemudian ada name dan score. Oke. Ini akan disimpan di self name, score name, juga di score. Oke, seperti ini. Jadi konstruktor nantinya akan menerima dua parameter, yaitu name dan score. Nanti kemudian nilai-nilainya itu akan disimpan ya di atribut objek self underscore name dan self underscore score. Nah, selanjutnya itu akan ini ya, get name. Kita akan buat get name tidak pakai atribut ya. Jadi get name ini akan mengembalikan nilai dari name. Maksudnya di sini jadi get name itu metode access ya, aksesnya itu mengembalikan nilai self name untuk mendapatkan nama dari entry score tanpa kita harus mengakses atributnya ya, karena tidak pakai parameter ya, cuman self aja. Nah, setelah get name itu ada get name dan get score. Nah, jadi mirip sama get name, jadi get score ini untuk mengembalikan nilai self score ya, tanpa harus membuat atributnya, mengakses langsung atributnya. Nah, ini self score. Oke. Nah, jadi setelah ini ada metode ini ya, str. Jadi ini metode khusus nah yang mengembalikan representasi dari string ya, dari objek yang kita buat ya, geometry. Jadi ini memungkinkan kita untuk mencetak game entry ya dalam format yang sudah dibaca. Nantinya itu dalam bentuk ini, format self name self score, berarti name dan score. Nah, kita akan buat berarti di sini ya, dev. Oke. Kita lihat lagi parameternya, tidak perlu pakai parameter ternyata. Nah, nantinya ini akan nge-return nantinya ini akan nge-return ya nama dan juga skornya. Ini 0. Nah, kemudian ini 1. Oh, tunggu, ada kesalahan tampaknya. Ini nih. Oke. Float ya, ini float. Oke, kalau sudah seperti ini ada formatnya sekarang. Formatnya itu self name dan self score. Self name, nah self name dan juga ada self score. Oke, ya seperti ini. Jadi ini adalah susunan dari kelas game entry ya. Oke. Oke, selanjutnya itu kita lihat lagi di sini ya. Nah, kita akan ngebuat kelas nantinya yang bernama scoreboard. Kelas ini nantinya akan ya
definisikan kelas yang bernama scoreboard ya. Jadi ini mewakili nilai skor yang tertingginya berapa, dengan nantinya ini fixed length sequence ya, of fixed score in non-decreasing order. Nanti mewakili urutan skor tertinggi dengan panjang tetap dalam urutan tidak menurun ya. Nah, jadi kita berarti di bawah sini ya, kita akan buat kelas baru namanya scoreboard ya. Oke. Nah, seperti biasa konstruktornya jangan lupa. Nah, untuk parameternya itu kita lihat lagi parameternya. Nah, ini ada parameter yang bernama capacity. Capacity-nya nanti defaultnya itu 0 ya. Kapasitas maksimumnya 10, sorry. Nah, kita akan buat di sini ya, self capacity itu kita setting menjadi 10. Oke ya. Nah, setelah itu nanti ada atribut ya, self-board. Kita lihat lagi ya, self-board, self_board. Oke. Nah, jadi nilai dari atribut self-board ini itu kita bisa lihat di sini itu non capacity, reserve space for future scores. Jadi daftarnya yang berisi non ya, sebanyak kapasitasnya berapa. Jadi ya berfungsi untuk menyimpan skor nantinya. Oke, jadi di sini board kita non kali kapasitasnya berapa, kapasitinya. Oke. Oh ya, jangan lupa ya tulisannya, hati-hati. Nah, setelah itu ada self nilai n ya, number of factor entries-nya itu mencetak jumlah entry yang sebenarnya itu kita setting menjadi 0 nantinya. Self score n kita setting nantinya ini akan menjadi 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya ada get item ya, nge-return entry at index k ya. Jadi ada metode ya get digunakan untuk mendapatkan entry nantinya pada indeks ya, indeks namanya kita kasih k ya. Kita memungkinkan ya akses ke elemen scoreboard itu menggunakan indeks seperti biasa. Jadi sini kita akan buat def get item ya, kita samakan get item. Oke, parameternya itu tidak k ya, self dan k. K ini indeksnya nantinya. Ini akan nge-return ya, board k. Yang berarti untuk mendapatkan entry ya pada indeks k. Board. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada, kita lihat akan ya fungsi str ya untuk nge-return representasi string dari list hex score-nya. Jadi ini juga akan menggabungkan ya representasi string dalam self-board ya, self-board yang ini hingga indeks ke self n ya. Oke, kita akan buat def add ya,
def add, oh kita baru pakai underscore, kita samakan saja. Oke, def add, oh sorry sts string dulu ternyata. Nah seperti ini, self, dan juga ada akan nge-return ya nantinya. Oke, akan nge-return. Oke, baris baru nantinya ini /n, akan ngejoin ya. Join, kemudian start, self board. Oke, indeks ke J. Nah kemudian kita akan buat perangan for J in range sampai dengan self n ya. Sorry, self n. Oke, sudah seperti ini ya. Saya ulangi lagi, jadi metode str ini akan mengembalikan ya representasi string dari skor daftar tertinggi ini ya. Dan kemudian akan ngejoin atau nanti digabungkan dari step entry yang ada di self board ya hingga in range self n ya. Nanti akan ngebuat baris baru, new line, bukan ya, new line lah, /n ini. Oke ya, seperti itu untuk yang str. Nah kemudian ada def add ya. Jadi def add ini nantinya menambahkan entry baru ya, score get entry get score. Akan get score ya, akan menambahkan add new entry to hex score, menambahkan entry baru ke skor tertingginya. Oke, sini kita bisa def add. Nah untuk parameternya itu ada self dan juga ada nilai entry-nya, berapa entry-nya ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Nah, akan ngebuat new entry untuk hex score-nya. Jadi score sama dengan entry get score. Oke. Oke, kita lihat lagi. Nah selanjutnya itu kita akan ngebuat ini ya, good self n ini nanti akan memeriksa apakah entry barunya itu memenuhi syarat untuk masuk ke scoreboard ya. Berarti kita akan ngebuat ya good dengan kita lihat lagi. Oh ya, ini get score-nya diambil dari sini, kita lupa. Score-nya juga samakan juga nih. Nah, seperti ini.
good self underscore n. Oke, lebih panjang ya, lebih kecil dari self, dari panjang dari boardnya. Self titik underscore board. Oke, atau kondisinya skor lebih besar dari self board min 1. Skor lebih besar dari skor self board ya. Self underscore board min 1 get score ya. Oke, seperti ini. Nah, nantinya akan ini ya, kita akan buat kondisi lagi. Kondisinya itu kalau misalnya if good ya, kalau ini good yang kita buat di sini, yang kita buat tadi ini, jika terjadi angka bernilai true, maka kemudian ada kondisi lagi ya. Di sini jika self n-nya itu lebih kecil ya dari self board-nya, no score drop from list, masih kurang ya. Kalau misalnya masih kurang, akan overall can increase. Berarti kalau tidak salah itu tambahkan jumlah entry-nya jadi +1 +1. Kemudian shift lower score required. Nah, kemudian nanti skor yang lebih rendah ke kanan memberi ruang entry baru, loop while ini ya. Ini akan digunakan untuk menemukan ya posisi yang tepat bagi entry baru. Kemudian skor yang rendah itu akan agak ke kanan atau ke bawah, ke kanan sorry. Nah, nantinya kalau ruangnya sudah sesuai akan dimasukkan di self board ini entry yang terakhir, when down a new entry. Oke, di cermin J-nya juga ya. Jadi oke, kita lanjutkan, kita akan buat kondisi. Kalau misalnya nanti good-nya ini bernilai true, maka akan buat kondisi jika self underscore n lebih kecil dari panjang self board-nya. Oke. Maka akan bertambah ya. Self n itu akan di plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Oke, kembali lagi. Nah, kalau misalnya selanjutnya if lower score required make for a new entry, nanti akan ditambahkan di entry yang baru ya. J sama dengan self n min 1. Nah, kita akan buat pengulangan while ya. Oke, untuk entry barunya kita buat while, kita buat ini J lebih besar dari 0. Kalau misalnya J lebih besar dari 0, maka dan J lebih besar dari 0, dan juga self scoreboard. Indeks J-1 akan get score ya. Get score ya.
Oke, lebih kecil dari skornya, skor yang ini yang kita buat tadi ya, maka yang terjadi itu akan ini self-board self-board C sama dengan self-board index J-1 nantinya akan disimpan di sini nih. Oh ya, self-board entry. Sebelum itu kita J -1. Oke, identitasnya jangan lupa. Nantinya akan disimpan di sini. Self board C sama dengan entry. Nantinya akan disimpan di entry ini. Oke, seperti itu. Kembalikan dulu. Oke. Oke. Selanjutnya itu kita akan ngebuat atau ngetes ya program yang kita buat ini. Sebelumnya juga ini ada sedikit kesalahan, nggak perlu pakai F di sini ya, karena ini return. Nah, kita akan ngebuat di sini yang namanya itu kita lihat ya, S, objek S yang akan mengambil dari scoreboard ya, defaultnya itu akan berarti akan kapasitasnya akan 10 ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan add ya, menggunakan fungsi yang telah kita buat ini. Berarti kita s add ya, add. Setelah add ini kita panggil kelasnya game entry ya, game entry. Nah, di sini kita masukkan nama-nama dan nilainya. Di sini nama, parameternya nama sama skornya berapa. Misal di sini yang pertama itu ada Adi, nilainya itu kita kasih di sini, kasih beda-beda aja lah, 890. Kita copy. Ini misal Randy, ini 990. Di sini misal Fala, di sini nilainya misal 777. Nah, di sini misal Fikri, nilainya itu misal 330. Misal di sini Iqbal nilainya misal 800. Nah, sini ada berapa ini? Kemudian di sini ya misalnya itu dulu, kita jalankan dulu ya, kita print berarti. Print scoreboard ya, seperti ini aja. Setelah itu kita print berarti ya, /n, kemudian kita panggil objek yang telah kita buat, S ya. Kita run. Nah, akan jadi seperti ini nantinya. Oke, akan diurutkan menjadi yang terbesar ya. Ini kan kita nggak berurutan nih. Adi yang tadinya kita bukan pertama jadi kedua, Randy yang kedua jadi pertama, Iqbal, ini Iqbal double nih, kita belum ubah nih. Misal di sini Sahrul ya, kemudian sini ada 810 misal. Oke, kita run ulang. Scoreboardnya itu yang pertama itu ada ya Randy 990,
ya. Adi, Sahrul, Iqbal, Fala, Fikri berurutan jadinya. Walaupun kita inputkan itu tidak berurutan nilainya. Acak ya. Jadi setelah kita panggil objek S yang diambil dari kelas scoreboard ini akan menjadi berurutan jadinya. Oke, seperti itu. Nah, gimana sih kalau misal kita ngebuat lagi add yang baru? Misal di sini kita add yang baru, misal kita namanya di situ adalah nah, kemudian di sini misal nilainya itu ada 910, kita run. Oh, kita belum panggil lagi ya. Nah, kita run lagi. Nah, jadi yang pertama ini seperti ini, tidak ada nama Khairi, ada yang paling tinggi. Setelah kita panggil yang tinggi kedua, kita panggil lagi scoreboardnya, maka akan menjadi kedua, maka akan terpanggil menjadi urutan kedua. Nah, jadi seperti itu untuk penerapannya. Oke. Nah, mungkin pada selanjutnya karena ditugaskan itu ngebuat sebuah menu, jadi nantinya akan ada 3 menu yang akan saya buat. Nah, jadi yang pertama menunya itu ada buat entry score, kemudian tampilkan scoreboardnya berapa, kemudian yang ketiga itu lihat datanya itu berapa. Oke. Nah, nanti saya akan menggunakan namanya itu while ya untuk membuat menunya. Kemudian selain itu ya paling tinggal elif. Jadi menunya itu ada buat entry, kemudian buat tampilan, sama lihat datanya, lihat data. Nah, mungkin langsung saja ya. Jadi yang pertama mungkin saya akan ngebuat, kita hapus dulu ininya deh. Oke, kita akan buat tampilan. Kita akan buat menunya dulu, while true. Nah, kita print menu high score ya, high score for a game. Oke, nanti pilihan pertamanya itu tambah data entry, kemudian kedua lihat tampilan scoreboard, kemudian yang ketiga lihat datanya, lihat data. Nah, yang terakhir itu tampilannya kita keluar. Oke, kemudian nanti akan ada pilihan ya, itu int input ya. Oke, masukkan pilihan Anda. Nah, kita run. Nah, cocok ya, seperti ini nanti tampilannya. Oke, nantinya kita akan ngebuat, berarti sekarang kita ngebuat tampilan data yang pertama, yaitu tampilan data entry. Nah, tampilan data entry itu akan menambahkan ya, setelah kita akan ngebuat dari parameter ini nih, name sama score akan ditambahkan. Berarti kita mungkin ada dua, kita bisa langsung membuat di bawah ini, atau kita bisa membuat fungsi tambahan ya di luar dari kelas manapun. Kita bisa, saya akan membuat menggunakan fungsi tambahan yang kita akan buat. Misalnya di sini kita akan tambah entry ya. Sini saya akan ngebuat tambah entry. Nah, nantinya yang tidak perlu pakai parameter, di sini akan menginputkan ya. Saya akan ngebuat variable name, nantinya akan menginputkan input
masukkan nama. Oke, kemudian name, nama aja lah. Nah, setelah nama ada score ya, score. Nah, variable score ini int integer ya, karena nilai intinya. Oke, masukkan score. Seperti ini nama score ya. Nah, nanti nama dan score ini akan dimasukkan ke sini, name and score. Oke, name berarti. Oke. Nah, berarti kita akan ngebuat entry. Nanti entry ini berisi dengan kelas game entry ya. Game entry, kita panggil name dan score. Oke. Kemudian kita akan nge-return entry-nya, mengembalikan nilai entry-nya yang akan kita panggil lagi di if perulangan di bawah sini. Nah, return entry. Oke. Nah, ini sudah jadi buat tambah entry-nya. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat pilihan di sini. If fill sama dengan 1, maka jika memilih tambah data entry, maka selanjutnya akan kita buat langsung saja ya, entry, kita panggil entry, akan panggil fungsi dari tambah entry yang kita buat di atas. Nah, selanjutnya itu akan nge-add ya, akan nge-add scoreboard, add object entry yang diambil dari fungsi di atas sana. Nah, setelah itu kalau misalnya berhasil, maka print entry telah ditambah. Oke, mungkin kita langsung lihat aja. Oke, suka nama misal Sahrul, nilai 99, 8989. Nah, ini ada sedikit missing ya, scoreboard add missing 1, recurrent positional argument, entry-nya salah. Nah, harusnya berarti di sini kalau menurut saya kita akan ngebuat inisialisasi yang bernama scoreboard, ambil dari kelas scoreboard ya. Nah, kita akan ngebuat objek scoreboard. Oke. Untuk inisialisasi jumlah entry-nya berapa? Nah, ini ya, kapasitasnya 10. Di sini kita bisa tentukan mau kapasitasnya cuma 3. Mungkin di sini sayangnya 3 aja. Kita akan kembali. Oh ya, di sini kita belum ubah. Nah, kita run kembali. Oke, kita run kembali ya. 1 Sahrul ya, 990. Nah, entry telah ditambah. Oke, untuk mempercantik kita ini aja, selesai ya. Oke, kita cek lagi. Sahrul 899, enter telah ditambah. Oke, berarti sudah ditambah. Oke, setelah itu kita bisa ngebuat tampilan selanjutnya nanti, yang tampilan kedua, tampilan scoreboardnya. Ini kita bisa ngebuat, coba kita elif aja langsung ya, elif fill sama dengan 2, maka kita langsung print aja, print scoreboard. Nah, print scoreboard karena ini sudah ada ya nilai tertingginya. Misal di sini kita akan run, kita akan tambahkan beberapa data. 1 pertama Sahrul 890. Oke, 1 lagi Falah 177. Kemudian misal Fikri nilainya 899, kita enter.
kita pilih nomor 2 tampilan scoreboard. Nah, sudah muncul. Kita tambahkan lagi satu, misal namanya ada Kairi, nilai misal paling tinggi 999, kita enter, kita pilih nomor 2. Nah, maka Kairi akan pertama, kemudian Fikri kedua, kemudian Sarul ketiga. Maka otomatis nilai tertinggi akan muncul menjadi paling atas. Seperti itu untuk pilihan nomor 2 ya, karena otomatis diambil dari kelas ini. Karena kelas scoreboard ini sudah ada ini. Sudah ada seperti ininya ya. Yang diambil ya, banyak diambil. Oke. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke tampilan ketiga ya. Elif pil sama dengan 3. Nah, di sini kita akan nge-view datanya, melihat datanya. Nah, untuk kita ngebuat function lihat data ini mungkin ya kita akan mencari ya berdasarkan indeks kalau dari pribadi saya inginnya. Jadi di sini kita akan indeks ya, indeks. Kita akan membuat variabel indeks nanti yang berisi input ya, input masukkan indeks data yang ingin dicari. Oke, seperti ini ya. Ini kita pas dulu ya. Oke, nanti ini yang mencarinya itu nanti berdasarkan indeks ya. Seperti itu. Berarti kita selanjutnya itu saya akan membuat pengkondisian ya. Kalau misal indeksnya itu lebih kecil dari scoreboard, when scoreboard, maka yang terjadi itu akan ngeprint ya data pada indeks ke indeks. Oke, sama dengan scoreboard indeks ya, kita belum plot ya. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, kalau salah ya maka print tidak ada data. Tidak ada data yang ditemukan. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa run lagi. Oh, kita belum panggil ya di sini. Oke, kita akan panggil. Misal berarti di sini kita tinggal lihat data, kemudian panggil scoreboardnya. Oke, kita run. 1 Andi 989, 1 Dani misal 892, ketiga itu misal Rama 876, 872, kemudian yang keempat itu ada Adi misal 676, 672, kemudian yang selanjutnya itu misal ada Iqbal 786. Oke, kita lihat scoreboardnya. Paling tinggi Andi, Dani, dan Rama. Kemudian lihat data. Oke, di sini ada sedikit error ya. Di line 6
Ini ada sedikit error. Oh ya, tampaknya ini kan belum ada parameternya kayaknya di sini. Cocok. Scoreboard. Oke, kita run ulang. Pertama misal Adi 766, kedua ada Andi 5667, kemudian ada Roni 788, ada Wahyu misal 898, ada Noval misal 999, kemudian ada Doni misal 877, enter dengan scoreboard. Nah, Novel paling tinggi, disusul Wahyu dan Doni. Di sini hanya 3 nih karena kita tentukan defaultnya itu hanya nilai yang akan ditampilkan 3. Kalau misalnya di sini 5, maka di sini akan tampil 5 data teratas. Di sini saya hanya 3 yang ingin saya tampilkan. Nah, kemudian kita lihat data, misal indeks 0 siapa. Nah, di sini type object of type scoreboard ini harus stolen ya. Berarti ada sedikit kesalahan. Nah, di sini nih. Mungkin kita bisa kita lihat sebentar. Oke. Nah, ini akan ditampilkan ya, n plus 1. Jadi mungkin di sini kita bisa panggil scoreboard ya, karena sudah dipanggil di sini. Scoreboard ini ya. Kita bisa scoreboard /n. Oke, kita bisa run ulang. Jadi slash ini kalau misalnya indeksnya lebih kecil dari panjang /n yang di atas, maka akan muncul ya. Oke. Andi misal 888, Adi 827, misal Tony misal 676, misal di sini Farhan 877, misal di sini misal di sini Fikri 666, kemudian misal di sini Jalal 987. Kita lihat scoreboardnya ya, paling tinggi Jalal, susul Andi dan Farhan. Kita lihat data, misal indeks 0. Nah, ini masih error ya. Oke, kita lihat lagi yang error apa. Oke. Antara string dan integer itu. Oh, ini. Karena string integer nggak masuk ya. Nah, seperti ini kita run ulang. Nah, misal di sini tambahkan data entry, misal nama saya Raya 888, 1 Sahrul misal 989, kemudian Doni misal 877, lalu misal di sini ada 777, kemudian Fala misal 945. Oh sorry, ini ada error nih, sorry ya. Skor 9, sorry. Oh bisa ternyata. Kemudian di sini ada Fikri misal 777, kemudian ada misal di sini Ariel 778. Kita lihat scoreboardnya. Nah, ini sorry, ini ada sedikit typo di atas ya. Lihat datanya, ini 0. Nah, Falah
cocok ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa pilih yang elif, pilih sama dengan 4 ya, kita print. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, kemudian kita pass ya. Break else. Misal di sini berarti print pilihan yang Anda masukkan tidak valid. Oke. Nah, kalau misal di sini kita bisa ubah nih, misalnya kita mau menampilkan 5 data teratas, itu bisa. Jadi makanya tampil di scoreboard itu akan jadi 5 ya. Oke, mungkin kita bisa run ulang untuk program yang telah kita buat ini untuk benar-benar memastikan jalan atau tidak. Oke, saya pelan-pelan di sini. Nah, kita akan memilih satu, tambah datanya. Misal di sini saya akan pertama adalah Sahrul. Nah, Sahrul ini nilainya ada 890. Misalnya seperti itu. Nah, kita mungkin nambahkan sekitar 7 sampai 8 ya. Nah, di sini tampilan namanya misal di sini ada Farhan, misal nilainya 787. Kemudian di sini tampilan data entry kita pilih satu, atau misal Fala, misal nilainya itu ada 888. Kemudian kita pilih lagi Fikri, misal skornya itu ada 777. Kemudian pilih satu lagi ada misal namanya ada Ariel, ada 767. Lalu ada misal Albert nilainya 666. Lalu kita pilih misal Doni, misal nilainya ada 717. Lalu kita tambah lagi misal Andi, misal 567. Dan kita pilih lagi Adi, misal 690. Kita pilih lagi misal Kairi, misal 855. Oke, di sini sudah yang kita tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 data yang sudah tambahkan. Nah, ketika kita pilih 2, maka otomatis yang muncul adalah 5 data teratas ya. Nah, walaupun kita sudah pilih input 10, yang muncul ada 5 data teratas. Nah, 5 ini diambil dari sini nih, kita bisa ubah. Kita mau tampilkan 3 aja, kita mau tampilkan 1 aja, bisa. Nah, itu untuk menambahkan nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita akan pilihan nomor 3 ya. Kita lihat indeks yang data yang ingin saya cari. Misal kita mau menampilkan Fala. Fala ini kalau berdasarkan scoreboard ya, itu ada di indeks ke-1. Kairi ada di indeks ke-2, Saru ada di indeks ke-0. Kita pilih, misal kita mencari 1, maka yang muncul Fala. Kita cari lagi. Misalnya kita mau mencari data paling terakhir, data ke-10 ya, indeks ke-9 berarti. Paling terakhir siapa? Tidak ada data yang ditemukan. Oke, data, misalnya kita cari lagi indeks ke-6, tidak ada data, karena yang diambil cuma 5 data teratas. Oke, kita klik lagi 3, indeks ke-4 siapa? Fikri. Ya, Fikri nih. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tambah data lagi, misalnya kita jadikan paling tinggi, misal namanya itu ada Tony ya. Misal namanya Tony, nilai paling tingginya itu misal 900 ya, 900. Tadi scoreboardnya jadi Tony paling atas. Nah, seperti itu. Oke, nah, mungkin saya sudah coba tadi programnya, sudah dijalankan juga dan cukup berhasil ya. Mungkin sekarang saya akan coba ulang mengenai penjelasan apa yang saya buat ini. Jadi aplikasi yang saya buat ini tentunya untuk aplikasi menentukan scoreboard ya, untuk high score dalam sebuah game. Nah, high score sebuah game ini bisa kita temukan ya
Salah satu contohnya itu dulu pada zamannya merajalela itu aplikasi ular ya, Snake ya. Saya lupa namanya apa, Snake IO atau apa dulu namanya itu. Nah, jadi kita bisa seperti ini, bisa melakukan contohnya seperti ini untuk scoreboard atau nilai tertingginya. Nah, untuk scoreboard ini saya menggunakan dua kelas yang saya buat, ada game entry dan scoreboard. Nah, lalu saya menggunakan fungsi tambahan, ada tambah entry dan lihat data untuk menu yang saya buat ya. Nah, kemudian menu yang saya buat ini ada kurang lebih ada 4, ada penambahan data, ada menampilkan scoreboard yang saya sudah inputkan tadi seberapa banyaknya. Kemudian tadi kita bisa lihat datanya itu berdasarkan indeks ya. Kemudian ada keluar ya, untuk ya mungkin sudah paham juga. Nah, nantinya menunya itu nanti akan dipilih 1 2 3 4. Kalau pilih 1 akan manggil datanya. Nah, mungkin saya jelaskan dari awal aja. Jadi saya akan membuat to game entry ya, kelas yang bernama itu game entry. Lalu setelah game entry itu akan di kelas game entry ya tentunya init ya seperti biasa konstruktornya. Jadi di kelas ini ada dua parameter yang saya buat, ada name dan score ya. Name dan score ini, yang ini ya. Nah, name score-nya di konstruktor ini. Nah, setelah itu saya akan ngebuat fungsi baru getName tentunya. Nantinya getName ini akan nge-return ya self name-nya. Oke. Nah, setelah itu setelah getName saya akan ngebuat juga getScore, akan nge-return self nilai skornya berapa, nanti digunakan pada saat kita menambahkan di scoreboard. Nah, di sini nanti akan digunakan lagi nih self score-nya, getScore-nya, sorry. Nah, kemudian ada string ya, ada depth_star ya. Nanti representasi dari gamenya itu akan ditampilkan tentunya. Formatnya seperti ini ya, self name self score. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk game entry ya. Nanti pada intinya ya konstruktor ini mungkin untuk inisiasi objeknya ada parameter name score, ini untuk meng-return namanya, ini untuk nge-return skornya, ini untuk formatnya ya. Format yang ditampilkan nantinya akan jadi seperti apa. Nah, setelah game entry ini saya juga ngebuat namanya ada scoreboard ya, scoreboard. Nah, jadi scoreboard ini nantinya menyimpan ya dan mengelola tentunya semua nilai-nilai yang kita nanti inputkan nanti akan dikelola oleh scoreboard ini, kelas ini. Nah, seperti biasa, dev init ya, konstruktor init nantinya akan ada parameter yang bernama kapasitas untuk menghitung ya jumlah entries seberapa banyaknya. Lalu ini kapasitasnya saya kasih 10 dulu. Nanti juga kita bisa ubah, kita mau misal tampilkan hanya 5 saja bisa seperti itu. Setelah itu ya ada get item ya, untuk ya meng-return panjang dari nilai k ini berapa. Nah, oke, jadi oh ya sebelumnya nih ada namanya self n-nya kedapan 0 ini. Nah, jadi ini kita akan inisialisasi ya jumlah entry yang ada itu saat papan skornya belum jalan itu 0 ya, karena kita belum menambahkan apa-apa, itu kita kasih 0 saja dulu. Nanti kemudian ada oh ya list non ini nanti akan menyimpan objek-objek yang ada di game entry tentunya. Nah, kemudian kapasitas nanti akan dikalikan dengan kapasitas yang kalau kita belum tentukan, kita kasih defaultnya itu 10. Oke, ini ada get item untuk menentukan panjangnya ya. Untuk menentukan pengaksesannya ya. Ini ada indeks K. Indeksan K ya. Oke. Nah, seperti biasa ada self ya. Ada string ini. Nah, jadi string ini mengembalikan ya representasi string tentunya dari scoreboard.
Jadi kita biar mudah ya untuk mencetak papan skornya. Nah, kemudian di sini join. Nah, join ini nanti akan digabungkan tuh elemen yang ada di papan skor dari indeks 0 sampai self end ya. Ada for J in range self end-nya. Oke. Nah, kemudian self board J ini nantinya memanggil string dari game entry yang tadi pada indeks ke J. Nah, nanti akan menghasilkan formatnya nanti self name sama skornya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada add ya. Nah, ini tentunya untuk kuncinya di sini untuk menambahkan datanya. Nah, jadi skor ini dari entry baru ya, akan mengambil dari get score di sini ya. Oke. Nah, kemudian ada kondisi good ya. Ini good ini akan memeriksa ya. Apakah benar nih kalau misal jumlah entry saat ini kurang dari kapasitas papan skornya ya. Nah, kemudian kalau misal entry-nya lebih besar juga skor itu akan get score ya, akan ya mengambil skornya lah, nge-return skornya. Nah, kalau goodnya bernilai true atau bernilai benar, nah ini nih. Kemudian kalau nilai n-nya panjangnya itu lebih besar dari panjang dari papan scoreboardnya, maka akan bertambah nih ke listnya, tambah 1 akan membuat panjang baru, tambah ya. Kalau bernilai true, membuat lagi. Nah, kemudian nah nanti J ini J mana J? J ini akan inisiasi ke posisi paling terakhir nih dari entry yang ada. Kalau misalnya kurang dari panjang self-boardnya ya. Nah, kalau misal ini nih, ini akan mengurangi nilai J dengan 1 ya. Ini kalau nanti akan biar apa ya? Biar setiap iterasi itu posisinya tepat. Nah, ini akan bertambah nih entry baru di sini. Nah, ini def tambah entry ya, nantinya untuk pas kita klik satu akan kita diminta untuk input ada nama dan skor. Kita akan entry game entry name dan skornya. Kemudian ada lihat data ya, indeks ya, berdasarkan indeks kita melihat datanya berapa. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin menu sudah saya jelaskan tadi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat selama pembuatan video ini. Mohon maaf juga kalau misal program ini masih salah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.